Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, muslimin muslimat. Di kesempatan yang berbahagia malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Kita buktikan syukur itu dengan hati kita meyakini 100% bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan, nikmat yang kita rasakan, semata-mata yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lesan kita mendukung apa yang ada di dalam hati kita dengan ucapan tahmid alhamdulillah, dan dibuktikan syukur tersebut dengan anggota tubuh kita, menggunakan setiap nikmat yang Allah karuniakan betul-betul secara serius dan fokus digunakan untuk ketaatan kepada Allah dan berusaha secara sungguh-sungguh untuk meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yatimmu syukru illa bima'rifati ma yuhibbuhu wa huwa amma yakrah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menukil apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi menukil dari tulisannya Imam Al-Ghazali bahwa syukur tidak akan pernah bisa sempurna kecuali dengan mengetahui setiap perkara yang menjadikan Allah cinta kepadanya dan mengetahui setiap perkara yang menjadikan Allah murka, Allah benci kepadanya. Dan tidak mungkin orang bisa mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah kecuali orang tersebut mau belajar. Belajar pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk betul-betul serius
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man siapapun orangnya salaka berjalan secara serius. Salaka itu artinya berjalan secara serius. Karena kalau seandainya jalan itu tidak serius, berjalannya tidak serius, kalimat yang paling tepat digunakan bukan salaka tapi masya. Masya yang si artinya berjalan. Kalau jalan-jalan santai, bahkan kalimat itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Tamasya. Jalan santai, piknik, sing penting enjoy, sing penting enak, sing penting seneng. Orang ketang dosane ning kono yo kan. Astagfirullah. Rasulullah menggunakan kalimat salaka. Barang siapa berjalan secara serius melewati suatu jalan yang bisa jadi di dalamnya banyak gangguan, bisa jadi di dalamnya banyak hambatan, tapi dia tetap menjalankan misinya, berjalan serius untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam jannah. Pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, dua ayat mungkin akan kita bersama-sama kaji. Yang pertama Allah cantumkan di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 51 dan 52, dan nanti kita lanjutkan dengan surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diseru untuk menuju kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila diseru oleh Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, untuk menyelesaikan setiap perkara di antara mereka, ayyaqulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kalimat yang akrab, mohon maaf, di telinga kita, sami'na wa ata'na. Bahkan di beberapa daerah sering saya singgung ketika imam memerintahkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat, itu jamaah itu serentak sami'na wa ata'na, tapi orang mepet. Nyambung nih. Jawabannya itu mantap, serentak. Luruskan barisan, rapatkan barisan, karena di dalam lurus dan rapatnya barisan itu bagian daripada sempurnanya sholat. Itu jawabannya serentak, sami'na wa ata'na. Kami mendengar hai imam dan kami taat. Ngomongnya penuh. Itu begitu ada jamaah yang rada ngeden sithik, iya sami'na wa ata'na, rada dipakai. Geser. Dipakai lagi, geser lagi. Pakai lagi, jejak sikile. Salat kok mepet-mepet kayak musik orang ngombo. Nyatanya ya kurang ngombo tenan ya. Termina. Jaga jarak antara kelopak mata atas dan kelopak mata bawah ketika taklim. Nyambung. Jaga jarak itu ketika
taklim, apa yang dijaga? Kelopak mata atas sama bawah, ben ora nempel. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya astagfirullah. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman, sesungguhnya perkataan orang-orang beriman ketika mereka diajak untuk menggunakan hukumnya Allah, ketika mereka diperintah oleh Allah dan Rasulnya, jawaban mereka serentak, sami'na, kami mendengar ya Allah, kami mendengar ya Rasulullah, wa atokna, kami pula akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan setiap kemampuan yang kami punya, menggunakan setiap daya yang kami miliki untuk melaksanakan itu sesuai dengan apa yang telah Engkau syariatkan ya Allah, sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan ya Rasulullah. Itu seorang mukmin. Dan ketika berusaha mentaati itu, kalimat yang paling penting untuk difahami adalah mereka tidak lagi memikirkan urusan untung atau rugi duniawi. Tidak mikir. Ini perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tapi saya, nah, nek koyo ini wah kosong. Wah, bisnisku lagi melaku-melaku nih. Evan Fiddin, saya pernah sih mencintai Rasulullah. Bagi seorang mukmin itu ada kaidah khusus yang tidak harus ada. Apa kaidahnya? Mencintai Rasulullah harus didahulukan dari semua jenis kecintaan kepada makhluk. Dan itu harga mati. Tidak bisa diotak dan di hati. Mencintai Rasulullah bagi seorang mukmin itu di atas semua cintanya kepada makhluk. Yang artinya dalam kaidah mahabbah Islam mengajarkan kepada kita bahwa mencintai Rasulullah itu harus didahulukan daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Mencintai Rasulullah bagi seorang mukmin harus didahulukan daripada cintanya kepada istri atau suami. Cinta kepada Rasulullah itu harus didahulukan daripada cintanya kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Cintanya kepada Rasulullah harus didahulukan daripada cintanya kepada kerabat, sanak, famili, keluarga. Cinta kepada Rasulullah harus didahulukan melebihi cintanya dia kepada harta benda yang dia punya. Cinta kepada Rasulullah harus didahulukan atas semua bentuk cinta kita kepada duniawi kita, termasuk diantaranya perdagangan yang bisa jadi sedang jalan-jalannya lagi wae melaku kesarep dadi kok ada perintah untuk meninggalkan itu. Sami'na wa ata'na. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasul.
bahwa perkataan orang mukmin yang dalam urusan ini adalah para sahabat Rasulullah praktekkan dalam kehidupan mereka. Coba kita bayangkan. Di awal-awal Islam mereka terpencil, dalam arti terkucilkan. Dalam arti terkucilkan. Mereka harus menyembunyikan keislaman mereka agar tidak diketahui oleh bahkan kerabat mereka. Kecuali kerabat itu sudah sama-sama masuk Islam. Bahkan di antara mereka harus menerima siksaan karena ketahuan Islam. Mungkin sejarah sudah mencatat dan berulang-ulang kita sampaikan, ada Sumayyah, ada keluarga Ammar bin Yasir. Sampai Rasulullah sebutkan sabran ala ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian dari keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan atas kalian adalah jannah. Kita kenal Bilal bin Rabah dengan semua jenis siksaan, pengorbanan mereka karena membawa agama Islam. Nah, tadi yang pernah saya angkat pertama kali, pengorbanan mereka ketika mereka membawa Islam itu sudah di atas sesuatu yang difahami oleh masyarakat musyrik Quraisy pada saat itu. Bahasa mereka, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah itu sudah di luar nalar. Bahasa mereka. Dengan semua yang mereka telah lakukan, bahkan ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Rasulullah, kami taat. Ketika pada akhirnya hijrah secara umum disampaikan oleh Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Madinah, pun para sahabat berduyun-duyun untuk segera meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah tanpa terlalu mikir tentang perkara duniawi. Bisnis mereka, ini perintah Rasulullah, bisnis tinggalkan. Harta benda mereka yang bisa dibawa, yang tidak bisa dibawa ditinggal. Bapak mereka dapat jaminan keuangan, jaminan harta di kota Madinah, belum ada jaminan. Apakah mereka kemudian nanti punya rumah? Belum ada jaminan punya rumah. Tapi ketika Rasulullah perintahkan itu, yang tentunya perintah Rasulullah itu artinya perintah Allah, perkataan mereka cuma satu, sami'na wa ata'na. Tidak mikir untung rugi. Dan itu menjadi akidah seorang mukmin. Saya ulangi, itu menjadi akidah seorang mukmin yang mestinya itu dipegang sampai titik darah penghabisan. Mestinya itu dipegang erat oleh seorang mukmin, dan itu menjadi harga yang tidak bisa ditawar. Harga yang tidak bisa ditawar dengan dunia, dengan semua isinya. Harga yang tidak bisa ditawar dengan apa yang dimiliki bahkan oleh semua manusia. Bahasa keren hari ini harga mati. Itu harga mati, tidak bisa ditawar, dan itu menjadi akidahnya umat Islam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab yang 36. Tidaklah seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara kemudian mereka pilih-pilih. Namun pilih-pilih. Sini kita cocok, sini orang pakai cocok, sini kita pas dengan zaman kita. Yang ini sepertinya tidak pas. Yang ini bisa diterapkan di negeri kita. Yang ini kadaluarsa. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan apabila Allah sudah memutuskan, apabila Rasulullah sudah memutuskan atas sebuah perkara, kemudian orang mukmin tadi memilih yang lainnya. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk melakukan ini. Tidak ada pilihan. Sederhananya, kalau Allah sudah perintahkan untuk seorang mukmin dan mukminah atas semua urusan, atas segala urusan, atas suatu urusan, suatu perkara, tidak ada kata memilih. Semuanya diyakini bahwa itu pasti baik. Maka pertemuan ketiga saya pernah angkat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran Rasulullah sejak beliau diangkat menjadi seorang rasul sampai beliau wafat, semuanya itu bagian daripada ayat ini. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali kami utus engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya apa yang diajarkan Rasulullah sejak Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul sampai beliau wafat, semuanya tanpa terkecuali itu rahmatan lil alamin. Tidak ada istilah dipilih dan dipilah mana yang cocok, mana yang tidak cocok, karena mestinya dibalik, yang ketika orang merasa tidak cocok harus mencocokkan diri karena ini perintah Allah dan Rasul. Halo, sehat nih? Sehat nih? Ini harga mati. Ini harga mati. Tidak bisa ditawar. Kalau ada seorang mukmin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian dengan sadar mengatakan bahwa salah satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak sesuai dengan zaman, itu perlu diganti, itu sudah tidak tepat. Ketika dia sudah sadar yang dikatakan itu dia sudah mengilmuinya, yakinlah itu bagian daripada kemurtadan. Itu bisa menjadikan seorang murtad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin oleh sebagian kaum muslimin merasa tidak nyaman dengan kata-kata beliau, tapi bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Mengatakan guru besarnya Imam Ibnu Katsir, kita ngaji tafsir Ibnu Katsir, salah satu gurunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat pada tahun 726 Hijriah. Ketika masih muda-muda, Imam Ibnu Katsir masih muda, Imam Ibnu Qayyim masih muda, itu belajarnya dengan beliau. Mengatakan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa dengan sadar mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, maka dia pada hakikatnya sudah keluar daripada agama Islam. Tapi ada yang berat, Pak, masih ada yang susah untuk dikerjakan.
Kalau masih ada yang berat, kalau masih ada yang susah, itu karena lemahnya iman kita. Mestinya yang kita lakukan bukan kemudian tidak meyakini apa yang Allah turunkan, apa yang Rasulullah ajarkan, tapi kita memohon banyak-banyak kepada Allah, berdoa banyak-banyak kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk melaksanakan sesuatu yang masih berat buat kita. Ketika kita sadar ada satu peraturan, satu aturan agama yang kita hari ini berat untuk melaksanakan, bukan berarti kemudian kita katakan itu tidak cocok, saya tidak percaya dengan itu. Tapi harusnya seorang muslim justru banyak-banyak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar supaya diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan syariat yang masih berat buat dia tadi. Sederhananya kita tidak boleh lari dari syariat yang masih terasa berat buat kita itu karena lemahnya iman kita, yang mestinya kita dukung itu untuk segera bertobat kepada Allah, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, dan diiringi dengan banyak berdoa kepada Allah. Banyak doa kepada Allah. Saya ulang, tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki, tidak pula pantas bagi mukmin perempuan mukminah, ketika Allah sudah membuat keputusan, ketika Rasul Allah sudah membuat keputusan, kemudian dia pilih-pilih dengan keputusan. Ada seorang, maaf, ada dua orang, terjadi pertikaian di antara dua. Mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami bertikai dalam masalah begini. Rasulullah membuat keputusan. Mereka mantuk-mantuk, tapi begitu mentu mereka nggak percaya. Mungkin ada jalan lain. Keputusannya berharap mudah-mudahan tidak seperti itu. Masih baik. Mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, kami punya masalah begini dan begini. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang disampaikan Abu Bakar takdirnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dua orang ini masih belum yakin dengan jawaban itu, datang ke tempatnya Umar bin Khattab. Umar, kami punya masalah begini dan begini. Jawab Umar, sudah engkau minta penyelesaian kepada siapa atas permasalahan Anda? Kami sudah datang kepada Rasulullah, kami datang kepada Abu Bakar, sudah ada keputusannya, sudah. Oh ya, tunggu sebentar. Masuk ke dalam rumahnya, keluar sambil mengurus pedang. Kalau ada orang yang mengadukan satu permasalahan kemudian diputuskan oleh Rasulullah, tak dia mencari pendapat orang lain, maka tidak ada yang pantas buat orang tersebut kecuali pedang ini. Selain ayo, maju. Umar bilang, Rasulullah sudah memutuskan, masih belum puas mencari keputusan lain. Maka pemutus yang lain, ya Umar bin Khattab itu bawa pedang, ini keputusannya. Mengikut Rasulullah atau boleh nyari pendapat yang lain? Itu fakta ya, itu kejadian. Maka saya ingatkan di kesempatan yang mulia malam hari ini, kalimat sami'na wa ata'na itu bukan kalimat yang terucap dengan lisan tanpa ada hakikat. Kalimat sami'na wa ata'na itu kalimat yang mengandung unsur besar dalam agama ini, yaitu ketundukan mutlak kepada Allah, ketundukan mutlak kepada Rasulullah, tanpa mikir kalimat tadi untung atau itu, tunduk mutlak, dan itulah yang menjadikan anak turun Adam itu dimuliakan oleh Allah, karena sami'na wa ata'na mereka.
umat Rasulullah itu adalah umat yang dimuliakan karena mereka punya satu kalimat sami'na wa ata'na dengan dipahami secara utuh hakikatnya, yaitu menunjukkan arah tunduk patuh mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih dan pilih. Iblis laknatullah alaih sebelum diciptakannya Adam itu menjadi makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Tapi begitu muncul satu ungkapan dari iblis ketika Allah ciptakan Adam, diperintahkan untuk sujud, kemudian iblis mengatakan, ya Allah, sebentar, tak pikir dulu, kok tiba-tiba sujud kepada Adam. Dipikir dulu. Akhirnya muncul satu kalimat, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana kami harus sujud kepada Adam? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara aku ciptakan Adam dari api. Ketundukan dalam waktu yang lama kepada Allah, tapi ada satu perintah yang pada akhirnya dia memilih dan memilah. Bahasa Indonesia hari ini tak pikir se. Hati-hati dengan kalimat itu. Kalau tidak bisa dikatakan dia bersekongkol dengan iblis, mungkin nak dulur dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Itu kalimat, mohon maaf, mungkin wah saat ini untuk galak. Ini bukan urusan galak atau tidak kan? Allah ciptakan kita, Allah kasih karunia kepada kita, Allah kasih petunjuk melalui lisan Rasulullah bahwa Allah ciptakan kita itu tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Allah berikan seorang Rasul menyampaikan kebenaran agar supaya jalan kita menuju kepada Allah menjadi terang benderang. Allah kasih penglihatan kepada kita, Allah kasih telinga bisa mendengar, Allah kasih mulut bisa untuk merasakan, Allah kasih lisan bisa untuk berbincang dan berbicara. Tiba-tiba ada seorang muslim mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi di sisi yang lain dia nggak taat kepada Allah dan Rasul. Terus apa yang perlu, apa yang pantas untuk disampaikan kepada orang seperti ini? Saudara-saudaraku, saya tunjuk kalimat sami'na wa ata'na itu pernah. Kalimat sami'na wa ata'na itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang akrab di telinga kita. Di 3 ayat terakhir yang dianjurkan untuk kita baca di setiap pagi dan sore. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Kalimatnya wa qalu, mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat, mereka selalu mengatakan sami'na. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalimat sami'na wa ata'na itu adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah ukurannya itu bukan hanya sekedar banyak-banyak menyebut nama beliau, bukan hanya sekedar banyak-banyak bersolawat kepada beliau, bukan hanya sekedar banyak-banyak membuat majelis-majelis, walaupun majelis itu judulnya majelis cinta Rasul, membuat yayasan-yayasan, walaupun yayasannya tulisannya yayasan cinta Rasul, tapi kalau di sisi yang lain dia tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada Rasulullah, dia pilih dan pilih ajaran Rasulullah, maka pada hakikatnya itu bukan cinta yang sesungguhnya. Itu bukan cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki bagi seorang muslim
diajarkan oleh Rasulullah, tidak akan sempurna iman kalian sebelum menjadikanku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, daripada kedua orang tuanya. Dan itu menjadi akidahnya. Saya masih ada waktu ya? Yakin. Ini dari rumah saya niat membawa kitab Sofwatut Tafasir Muhammad Ali As-Sobuli. Saya sedikit ingin bacakan tafsiran daripada surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Artinya kanal wajibu alaihim, menjadi perkara wajib atas mereka, indama ketika yud'auna ila Rasulillah, mereka diundang atau untuk menuju kepada Rasulullah, lil fasri bainahum, untuk menjadi penengah di antara mereka, wa baina khusumihim, dan di antara perselisihan mereka, ayyusarri'u, kalimatnya menggunakan sarra yusarri'u. Ini waktu azan. Waktu azan waktu mana? Gini. Astagfirullah. Saya lanjutkan sedikit. Ayyusari'u, atau bisa dibaca ayyasra'u, hendaknya mereka bercepat-cepat, wayakulu, dan segera mengatakan, sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami taat. Falau kana haula'i mu'minin, seandainya mereka orang-orang mukmin, la fa'alu dzalika, kalau mereka betul-betul orang mukmin, la fa'alu, betul-betul mereka akan segera melakukan perintah itu. Mereka betul-betul akan segera melakukan perintah itu. Artinya menjadi wajib atas setiap orang ketika Allah dan Rasulnya membuat sebuah keputusan atas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka, hendaknya mereka bercepat-cepat. Saya ulangi, kalimatnya menggunakan sarah, itu artinya memaaf, bercepat-cepat, tidak perlu butuh persiapan untuk melaksanakannya. Seperti tercantum di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bercepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, kata Imam Ibnu Katsir. Ambillah seorang mukmin hendaknya bercepat-cepat untuk mengambil semua sebab yang menjadikan Allah mengampuninya. Taubat, istighfar, segera berbuat baik. Kalau dapat musibah, segera dihadapi dengan kesabaran dan kesabaran. Itu adalah penghapus-penghapus dosa. Tanpa butuh persiapan terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sampai rumah, baru duduk. Astagfirullahaladzim, saya tadi berbuat dosa. Saya tak minum dulu kopi. Tobat sekarang apa besok ya? Tak persiapan dulu, mandi bersih, pakai minyak wangi, baru bertobat. Pas mandi kaget, kademen, terus semaput, terus mati. Baru situ tobat. Karena urusan tobat itu menggunakan kalimat wasari'u. Beda dengan satu ayat Allah yang masyhur juga. Ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au, menggunakan kalimat fas'au ila dzikrillah, bersegeralah, bercepat-cepatlah ketika kau sudah mendengarkan adzan pada hari Jumat untuk segera menuju ke masjid. Kalimatnya fas'au, bercepat-cepatlah, sama, tapi kalimat fas'au itu harus bercepat-cepat dengan persiapan. Cukup celana cetak, kaos kotang, permuatan, pelayu masjid ngopo. Dengan alasan ayat indah itu butuh persiapan. Tapi kalau tobat, kau singlet, ya orang apa gak tobat. Elok dosa, astagfirullah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan sebagai penutup apa yang saya sampaikan. Dengan semua apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, ketaatannya kepada Rasulullah itu menjadi sesuatu yang tergambar dengan indah dalam kitab-kitab sejarah. Mereka hijrah tidak lagi memikirkan harta benda yang tertinggal, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah, kecintaan mereka kepada Allah. Apa kemudian mereka setelah itu kemudian aman, merasa sudah berbuat banyak, merasa sudah berbuat baik, merasa paling mencintai Rasulullah? Ternyata jawabannya tidak. Mereka para sahabat Rasulullah, dan itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, tetap diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ternyata kalimat sami'na wa ata'na itu kemudian bukan berarti setelah melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian dia bisa nyantai dan akhirnya bisa berbuat, mohon maaf, semena-mena, berbuat sesuka hati. Ternyata tidak seperti itu, saudara-saudara. Apa yang Allah perintahkan? Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semuanya, hai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Padahal kalimat sami'na wa ata'na diungkap dengan kalimat wa ulaika humul muflihun. Kami taat ya Allah, kami mendengar ya Allah, kami taat ya Allah. Dengan itu mereka menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Tapi kesuksesan itu diikat oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 31, tetap harus wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan tepatlah kalian semua hai orang-orang beriman agar supaya kalian beruntung. Padahal mereka sudah hijrah, padahal mereka sudah mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, yang tidak mau hijrah ditinggalkan begitu saja. Pengorbanan luar biasa, tapi tetap disuruh tobat. Kemudian kita melihat kepada diri kita, astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau guyon saya, mudah-mudahan guyon ini ada manfaat. Wong Islam subuh cek kesiangan. Temuno bisa guyon ora mau salah. Beca. Setengah itu begini berkajian akbar sampai jam 1 malam. Judulnya Tabligh Akbar Isra Mi'raj. Contoh ini ya. Ternyata paginya subuh hawa-nawa. Cari wong Jepara karipan. Lah begini lembur. Padahal bukti kita memperingati Isra dan Mi'raj itu ya sholat 5 waktu. Dan kadang-kadang itu tidak merasa salah, tidak merasa sedih. Saya sering katakan ada subuh, kesiangan, duhur, kerepotan. Masa dengan alasan repot kemudian sholat duhur jadi telat. Apalagi sengaja ditelatkan gara-gara jago. Undangan jam 10, mantannya teleponnya jam 11. Adzan duhur pas sope metu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki adzan apa sop ya? Mikir itu.
Ya kalau Allahu Akbar itu maghrib dan itu saatnya berbuka, sunnahnya bercepat-cepat untuk berbuka. Jadi duhur. Alasan asar dengan semua kesibukannya masih dalam perjalanan. Alasan maghrib capek, keselumprah, mau kerja keras menurunkan semen sekian. Waduh dari pagi begini, akhirnya isya sempat sholat terus keturun pengajian di pojokan sampai lali di sholat isya apa dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kalau ada sedikit tertawanya saya mohon dimaafkan. Berharap itu bisa memberikan motivasi untuk diri saya dan antum sekalian. Berharap itu bisa menggugah kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Ada salahnya itu bodohnya saya. Sekali lagi ada salahnya itu bodohnya saya. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.